Kali ini saya akan menjelaskan chapter 1, yaitu install Kali Linux pada VMware. Yang pertama yaitu create new virtual machine pada VMware. Kita pilih tipikal, installer disk, kita browse, kita open, kita next, pilih Linux dan Ubuntu 64-bit. Kemudian ini kita rename sesuai keinginan. Kita next, kita pilih 15, pilih single file, maaf ada kesalahan, browse, terus kita sama ini David test bukan itu nih lah Microsoft operating system wes Microsoft folder next, power on, kita power on, oke. Nah, setelah itu kita lakukan graphical install. Menunggu sejenak. Kita pilih bahasa untuk proses instalasi. Continue. Mana? ada Indonesia. Benar. iya angkatin oh iya tatanan keyboardnya itu tatanan Inggris kan ono sing ABCDE Graphical English. Nggak bisa. Kali Linux. Please enter hostname.
isi root password dengan Kita isi root password sesuai dengan settingan. kita pilih Java. Selanjutnya kita pilih use enterprise. Kita continue lagi, Ya, continue lagi, continue lagi. yes. Kita pilih yes. Kita masuk dengan username yang kita pilih tadi. Nah, ini kita sudah berhasil install Kali Linux pada VMware. Selesai. Oke, assalamualaikum. Kita dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Pada bab 2 ini ada membahas seputar gathering information from target. Jadi kita nyari informasi dari target yang bakalan kita serang atau bakalan kita stalking, misalkan gitu, perusahaan yang kita stalking. Hal pertama yang mungkin kita bisa lakukan itu, misalkan ada sebuah web yang kita ingin teliti web tersebut, kita bisa menggunakan aplikasi HTTrack yang sudah ada di dalam Kali Linux ini. Caranya, misalkan kita ingin mengcopy satu web filcom.ub.ac.id misalkan, caranya kita pertama membuat directory dulu untuk menyimpan file satu web itu tersebut. Misalkan kita menyimpannya di web filcom. Oke, kita buat. Sekarang kita pindah ke web filcom itu. Nah, kita di sini bakalan buka HTTrack-nya. Project-nya misalkan Kerjar. Terus nanti ini adalah tempat yang bakalan tempat untuk menyimpan filenya. Kali ini kita udah buat web filcom, jadi kita langsung aja ke root, lalu ke web filcom. Nah, ini bakalan yang dipakai untuk
web mana yang bakalan dipakai untuk yang bakalan di copy. Misalkan kita philcom.ub.ac.id. Oke. Nah, kita pilih mirror website. Nanti kalau mirror website itu bakalan di copy semuanya. Kalau with wizard berarti dengan pengaturannya, jadi kita pingin dengan pengaturan semuanya. Proxy-nya samakan aja, misalnya philcom.ub.ac.id. Portnya nggak usah, karena kita pingin semuanya, jadi kita bintangin aja. Additionalnya nggak usah. Oke, jadi perlu diketahui karena ini kita mengcopy semuanya, jadi satu web Philcom ini bakalan kita download semuanya lalu kita save pada satu tempat di sini. Jadi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Mungkin kalau misalnya satu web itu bisa sampai beberapa giga. Mungkin kalau Philcom kan mungkin berat juga. Jadi kita langsung ke percobaan kedua aja. Ini kita biarin aja. New window di sini. Sekarang hal lain yang bisa kita lakukan untuk gathering informasi adalah kita menggunakan pesan ICMP. Nah, pesan ICMP ini bisa melewati dua hal. Yang pertama itu melewati ping biasa, misalkan kita ping ub.ac.id. Nah, dari ini kan kita bisa melihat IP dari UB ini sendiri. Kita bisa lihat di sini IP-nya 175.45. Nah, ini salah satu gatheringnya dan bagaimana dia menerima pesan dengan time hanya dia segini. Hal lainnya adalah bisa melewati DNS dengan cara di misalnya philcom.ub.ac.id. Nah, ini dengan seperti ini kita bisa melihat query, status, no-rare, flagsnya bagaimana, answernya. Jadi kita mengirimkan satu query dan dibalas oleh satu answer dan hal-hal seperti ini. Query time-nya 5 millisecond dan lain-lain. Setelah itu, hal lainnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Nmap dengan aplikasi Zenmap. Zenmap ini adalah interface dari Nmap sini. Jadinya kita menggunakan Zenmap. Nah, di sini targetnya kita bisa sesuaikan. Misalkan kita masukkan di sini 10.0 1.0/4. Kita pertama new profile. Di profile sini, profile comment ini udah dibiarkan saja, misalnya profile wizard, descriptionnya tidak usah. Ini adalah yang bakalan kita scan. Ya, ini bakalan kita scan-nya. Ini hal-hal lainnya. Kalau kita scan, kita coba scan. Ini akan memakan waktu yang lumayan lama juga. Kita coba cek yang lagi sebentar. Ini juga masih belum selesai di mirroring, jadi kita pause dulu mungkin. Ya, kita pause sampai nanti mungkin setelah selesai kita mulai kembali.
Jadi karena waktunya emang masih lama banget mungkin, jadi kita sudahi saja presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini yang untuk HTTP track. Coba kita LS. Nah, di sini ada kemjar. Nah, kemjar yang ini berarti kita sudah berhasil mengcopy satu web PTIK ke dalam folder kemjar ini. Nah, kalau dibuka folder kemjar ini berisi tentang cache dan htlog.txt-nya ini. Sampai sini aja presentasi kita kali ini. Saya harap dapat berguna untuk penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi bersama saya Lutfi dari perwakilan kelompok 2. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu server side attack. Sebelumnya kita telah membahas mengenai reconnaissance atau gathering informasi dari target yang akan kita serang. Saat ini kita akan mempraktikkan beberapa tools dari Kali Linux OS yang didapat dari dokumen Web Penetration Testing with Kali Linux. Jadi kita mulai dari yang pertama. Karena beberapa hal saya tidak bisa menemukan file webshake di dalam Kali Linux saya, jadinya mungkin di sini saya akan menjelaskan saja melalui file PDF yang diberikan oleh Ibu Ari. Jadi file webshake ini berfungsi untuk gathering informasi, mulai dari open port, file-file yang bisa ditemukan di dalam situ dan lain-lain. Jadi pertama, dalam menggunakan webshake, sebagai catatan mungkin setelah ini akan saya tambahkan video mengenai cara menggunakan webshake. Mungkin di akhir video ini akan saya tambahkan. Jadi pertama, pada webshake kita dapat scan port. Melakukan scan port pada website www.securityblogger.com. Setelah saya meng-scan portnya, maka yang kita dapat melihat port yang open ada 2. Di sini ada port nomor 587 dan 80, yaitu HTTP. Lalu kita masuk ke tab Spider. Pada tab Spider ini kita dapat melihat internal directories-nya dan external links-nya. Jadinya apa saja yang bakalan bisa dituju dari The Security Blogger ini. Jadi banyak bisa dilihat. Setelah itu ada di uscan. Setelah kita sudah mendapatkan port yang open, kita masukkan port di sini 80. Lalu kita mulai. Nanti akan bisa dilihat di sini informasi resultnya. Setelah itu ada di fuzz. Fuzz ini akan menampilkan result seperti yang ada pada gambar. Dan inilah hasil audit report dari webshake yang tadi kita gunakan. Ya, balik lagi dengan saya. Sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi Skipfish. Nah, aplikasi Skipfish ini adalah aplikasi untuk membuat sitemap dari target yang akan kita serang. Jadi pada server side attack ini, salah satu tools yang dapat digunakan adalah Skipfish. Ini adalah reconnaissance untuk reconnaissance tool untuk site mapping yang tadi saya bilangin. Nah, sebelum kita memulai untuk site mapping itu, kita harus mendownload file-filenya dulu. Ini saya sudah mendownload filenya, Skipfish 2,1b. Ini dapat kita download di code.google khusus Skipfish. Jadi bisa kita download di sini.
bisa kita download di sini. Jadi setelah kita sudah install di sini, nanti kita download. Setelah di-download, file yang didapat adalah ini skipfish 2.1. Nanti isi filenya adalah, kita buka isi filenya. Skipfish Oxmark. Nah, ini adalah isi filenya, ada asset, config dan sebagainya. Nah, yang bakalan kita gunakan adalah file directoriesnya. Jadi kita buka lagi file directoriesnya. Nah, di sini ada complete.wl, extension, medium dan sebagainya. Yang harusnya nanti dapat digunakan, tetapi saya tidak akan menggunakannya. Jadi langsung saja di sini untuk menggunakan skipfish, target kita adalah the security blogger seperti yang ada dalam dokumen web penetration with Kali Linux. Jadi caranya kita cukup mengetikkan skipfish -o. Ini adalah output yang akan tempat outputnya. Kita mau tempatnya itu ada di root, jadi di desktop bakalan kita taruh, dan tempat direktorinya misalkan kita tulis output skipfish. Lalu nama web yang bakalan kita ambil data-datanya, ada securityblogger.com. Ada kesalahan di sini. Oh iya, ini harus lengkap. Coba yang ini, output skipfish. Oh, jadi pertama sebaiknya kita buat dulu ya, ini kita sudah berhasil, tinggal kita baca. Ini adalah tips-tipsnya. Ini tadi yang kita tempat buat download kode yang skipfish tadi, press enter. Nah, di sini akan terdapat static, scan static dan database static. Di ngatur, ada ascending dan sebagainya. Setelah selesai, kita tinggal masuk ke desktop. Kita buka secara interface saja. Jadi tadi ada output skipfish, bukan ini. Output skipfish. Nah, di sini ada banyak file. Nah, file utama yang ada dalam ini adalah file HTML-nya, index.html. Di dalam file HTML ini, ini di sini patch pilot. Mungkin saya bisa buka yang sudah berhasil. Sudah mencobanya yang di output. Ini sebenarnya harusnya ada di output nih. Nah, ini ada di output. Ini di index.html, webnya sama yang kita serang. Nah, di sini kita dapat melihat informasi dari
informasi yang berada di web tersebut, HTML, application, bisa show trace, bagaimana isinya dan sebagainya. Dan itulah skip fish. Oke, selanjutnya kita akan mencoba aplikasi dari Vega. Nah, Vega ini adalah salah satu aplikasi untuk mengecek security dari sebuah website atau keamanan dari sebuah website. Cara menggunakannya cukup masuk ke Start New Scan. Kita masukkan misalkan The Security Blogger, klik Next. Di sini sudah semuanya. Tidak usah terlalu banyak karena memang nanti yang di scan itu sangat banyak. Jadi kita langsung finish saja. Yes. Nah, di sini nanti akan di scan, dan scannya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita skip dulu sebentar. Kita masuk ke security checker yang kedua, yaitu Zaproxy. Nah, pada OAuth proxy ini kita cukup di sini ada, kita pakai quick start aja. Kita masukin URL-nya, misalnya ada security blogger, atau kita ganti di sini telkom.ub.ac.id. Kita tag. Nah, di sini, nah kalau misalnya di aplikasi Zaproxy ini dia lebih ke arah certificates, checking certificates dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat di sini spidersnya, out of scope. Tunggu sampai selesai. Nah, ini juga memakan waktu cukup lama, jadi kita skip lagi. Kita coba aplikasi lainnya. Oke, balik lagi. Jadi yang sekarang bakalan kita praktikkan adalah aplikasi untuk mencari vulnerability dari suatu web server atau suatu web, adalah menggunakan aplikasi W3AF yang ada dalam Kali Linux. Caranya cukup mudah, kita hanya memasukkan alamat target, misalkan telkom.ub.ac.id. Kita start. Sebentar, jadi tadi terjadi error karena kita belum memasukkan aktif pluginnya. Jadi kita seharusnya mengaktifkan plugin, misalnya audit, author, unscroll. Sebentar, agak lama. Nggak usah karena crawl itu terlalu lama, jadi kita sebenarnya harusnya pakai crawl. Brute force juga sangat lama, pakai grep mungkin. Nah, selanjutnya kita mulai. Sebenarnya cara yang paling gampang itu adalah menggunakan OAuth Top 10. Paling mudah, jadi kita nggak harus menggunakan ini semua. Nah, ini udah mulai, sudah bisa, jadi kita masuk ke telkom.ub.ac.id, lalu kita start.
perlu diketahui tadi kita menggunakan OA yang top 10. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin beberapa jam, jadi kita skip lagi. Ya, ini adalah hasil dari tadi Witri AF yang tadi kita coba. Ada beberapa di sini yang seperti menemukan vulnerability atau kelemahan menggunakan request 18, menggunakan request 70. Ya, di sini ada beberapa kelemahan, tetapi karena memang belum selesai semuanya, jadi result dan exploit di sini belum ditemukan. Jadi dia sampai saat ini masih belum ditemukan untuk exploitnya, dan resultnya belum bisa ditampilkan karena memang untuk hasil scanningnya masih belum selesai dan mungkin masih agak lama. Jadi kita tutup aja. Selanjutnya untuk yang tadi kita coba aplikasinya Zaproxy, kita coba dan bisa dilihat di sini adalah hasil get yang kita coba kirimkan ke sana. Dan ini juga masih belum selesai, jadi outputnya belum ada. Ini adalah, jadi masih 31%, masih lama sekali mungkin, jadi kita skip aja bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi lain, yaitu OWASP Dearbuster. Nah, OWASP Dearbuster ini fungsinya sama Recognizers juga, tapi dia ada fungsi brute force-nya, di mana kita menyediakan word list. Word list-nya ini bakalan dicocokkan ke dalam website yang bakal kita serang. Misalkan kita mau menyerang Facebook, habis itu kita word list-nya kita bikin atau kita download dari internet. Setelah itu mungkin nanti kalau ada password atau apa yang sesuai nanti bakalan kelihatan di situ. Nah, misalkan saya sekarang mau targetin thesecurityblogger.com. Lalu saya di sini ada word list. Saya beri nama kata word.txt. Nah, word list ini ada banyak di internet. Kemarin saya juga udah lihat sekitar ada 50 miliar kata, yang itu terdiri dari 50 miliar kata dalam satu txt. Itu besarnya sampai 119 GB. Dan kalau misalnya cara terbaik dalam menyerang itu, kita menggabungkan beberapa file txt yang seperti tadi menjadi satu, lalu kata-kata yang sama itu dieliminasi. Habis itu ya pokoknya menggather sebanyak mungkin kata-kata untuk di brute force di directory dan filenya. Jadi kita bisa tahu nama-nama filenya, nama-nama direktorinya dan sebagainya. Nah, kita cukup memasukkan nama ini, lalu word filesnya, lalu kita klik start. Nanti di sini untuk directory dan filesnya ini bakalan di brute force semuanya. Nah, perlu diketahui lama pengerjaan ini kan karena ini brute force ya, dan itu tergantung word.txt-nya apakah sama atau enggak, terus besar dari websitenya, apakah website itu luas atau tidak, besar atau tidak websitenya, dan sebagainya. Banyak faktor-faktornya, termasuk koneksi internet dan pemrosesan file per detik dan lain-lain. Nah, umumnya ini berhari-hari, lebih dari sehari untuk menyelesaikannya, dan dicontoh dari penetration testing with Kali Linux
saja itu sampai 44 hari. Jadi untuk kali ini kita hanya selesai sampai sini aja untuk dirbasternya. Oke, sekarang kita coba aplikasi lain, yaitu John the Ripper. John the Ripper ini adalah aplikasi brute force, dimana pada aplikasi bawaan John the Ripper ini dia memiliki word listnya sendiri. Dia sudah memiliki word listnya sendiri, jadinya tidak usah ditambahkan, bisa juga ditambahkan mungkin untuk memperkaya word listnya. Nah, caranya John the Ripper ini untuk membrute force kata-kata. Oh ya, ini John the Ripper ini digunakan untuk biasanya misalkan kita tadi mendapatkan file-file seperti file shadow ya. Setelah kita mendapatkan file shadow, nanti dengan kan itu file shadownya biasanya tidak dalam bentuk berisi mengenai password dan username, tapi tidak berbentuk kata-kata langsung, tapi menggunakan dienkripsi atau nggak di hash atau di apa gitu. Nah, dengan John the Ripper ini kita bisa mendapatkan kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia dan dapat digunakan secara langsung. Nah, kalau kita mau lihat John the Ripper ini, kita bisa masuk ke etc John, lalu kita masuk John configuration. Di sini ada konfigurasinya, dimana di sini tempat-tempat kita naruh kata-kata dan sebagainya, password dan lain-lain. Nah, kita langsung aja coba John the Ripper. Pertama kita bikin directory, misalkan namanya ya. Oke, kita bikin ya, kita paling enak itu bikinnya di desktop aja. Kalau jangan, jadinya kita nggak naruh di root, jadi kita cd dulu, namanya Kemjar. Setelah itu kita membuat user. Di sini kita coba membuat user add Kemjar 1. Nav harusnya ini kita masukkan password dari Kemjar 1 ini. Misalkan yang paling gampang ya Apple. Kita ini salah. Mungkin harusnya dengan Apple. Misalkan car biar mudah. Nah, di sini tadi kan udah passwordnya car ya. Nah, kalau kita lihat di sini nano etc shadow. Nah, di sini kita bisa lihat kalau username Kemjar 1 itu ada passwordnya. Tadi kita udah set car, dan user 1 juga tadi saya udah buat sebelumnya. Nanti mungkin kita bisa lihat password user 1 ini apa, jadinya lebih enak bagi percobaan. Nah, sekarang kita copy file shadownya yang tadi ke dalam file yang directory yang baru kita buat, yaitu directory Kemjar di root desktop, lalu masuk ke Kemjar. Oke, sekarang kita sudah bisa, kita pindah aja ke directory Kemjar. Setelah itu kita join files. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada file shadow, kita join aja file shadow. Nah, di
ini bakalan diproses tidak terlalu lama karena kata-kata yang kita gunakan itu tidak terlalu sulit, karena seperti car itu kan tidak sulit. Nanti kalau misalnya semua password sudah berhasil ini, nah, bisa kita lihat di sini kemenjar satu itu memiliki kemenjar satu itu passwordnya adalah car. Mari kita udah lihat ya. Ya, seperti itu penggunaan John. Baiklah, tadi adalah penjelasan dari bab 3 tentang server side attack. Mungkin kita bakalan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempraktekkan tentang chapter 5 attacking authentication dan checking web session cookies. Pertama, kita akan web developer Firefox plugin ya. Kita langsung aja ke kali linknya. Langsung ke add-on, kita menginstal web developer. Sudah, kita akan install web developernya. Start. Kalau sudah, maka akan muncul toolbar di sini. Cara menggunakannya seperti ini: view cookie information, edit cookie, dan mengisi cookie sesuai yang diinginkan. Nah, cookie information, edit. Edit cookies. Nah, seperti ini. Edit cookies. Kita bisa menggantinya sesuai yang kita inginkan. Terus selanjutnya, saya akan mempraktekkan Chrismonkey dengan Firefox plugin. Pertama-tama, kita install Chrismonkey-nya. Chrismonkey. Sebelumnya saya memang sudah menginstal Chrismonkey, lalu menginstal cookie injector yang bisa di-share pakai Google Injector. Untuk Chrismonkey-nya, klik install dan install. Cara menggunakan Chrismonkey,
Saya akan membuka dua window. Pertama saya akan login di suatu situs. Sudah login kan? Oke, sudah login. Kita buka website. Kita jalankan workshop. Kita refresh di Windows yang sudah login ini mempunyai satu tab. Kita refresh untuk mendapatkan data-datanya pada website. Oke, kita refresh, kita menuju ke website dan kita filter HTTP cookie apply. Oke, kita stop dulu. Lalu kita akan mengcopy cookie-nya dan akan membukanya di Windows yang satu ini. Yang ini belum login, kita untuk mengaktifkan Grace Monkey-nya tekan ALTC, lalu paste, oke, kita refresh. Dan akunnya berhasil sama masuk. Oke, di sini saya akan mencoba mempraktikkan SQL Map. Pertama, saya mencari caranya bagaimana menggunakan SQL Map di Google dan saya mendapatkan ini di webnya. Pertama itu harus mencari web yang vulnerable dan saya mendapatkan web ini yang vulnerable. Jadi kita cek. Pertama kita harus membuka SQL Map, lalu mengetikkan SQL Map paste, lalu dirilis enter, menunggu SQL Map. Nah, ini kita mendapatkan informasinya. Habis tutup. Oh. Salah. Kita akan paste yang ini. Paste SQL menggunakan D karena ini database dan yang akan kita cari ini database. Enter.
proses ini. Oh, ini saya salah, bukan DBS tapi table. Terus coba kita jalankan karena kita buka tablenya ya. Setelah itu kita paste lagi, kita ingin mencarinya di zadmin, kita copy disclosure tables basic admin dan oke, dan yes, kita sudah mendapatkan ID-nya Pak, sebuah blog yang memakai email ini, dan emailnya ini, JPass-nya admin, statusnya admin, user admin, aktif, passwordnya. Oke.